Please open your camera. Bentar. Salam kenal. Iya, salam kenal. Silakan, bisa buka. Maaf. Silakan. Ya, tadi Mbak Mekana mengatakan nabi-nabi itu nabi-nabimu. Coba buka Mekana, buka Keluaran 40. Di situ Nabi Musa dan Harun membasuh tangan dan kaki untuk memasuki tempat ibadah, untuk beribadah. Di situ umat mana yang membasuh tangan dan kaki dalam beribadah? Semua umat mana yang membasuh tangan kalau beribadah gitu? Kami. Kapan itu? Ya kita kan kalau mau beribadah jangan kan basuh tangan. Kita semua dibasuh tubuh ini. Kalau mau pergi ke beribadah ke gereja. Gitu. Selama saya dulu di Katolik enggak gitu. Enggak gitu. Berarti ketika beribadah kamu nggak mandi? Nggak basuh gitu. Kalau tanganmu? memasuki tempat ibadah, bentar dulu. Kalau memasuki tempat ibadah, melepaskan kasutnya dan membasuh tangan dan kaki, itu yang dilakukan Musa dan Harun. Nah, terus kenapa rupanya kalau begitu? Itu bukan nabimu, perjanjian lama itu bukan kitabmu, kitabnya orang Yahudi. Nabi Musa dan Harun itu ketika membasuh tangan, mencuci muka, beribadah, menyembah siapa? Kan menyembah Itu cara Bapak orang Yotefafe. berwudu, cara Ya, orang itu kan berwudu. menyembah Bapak Yotefafe. Nah, ketika kamu berudu, kamu menyembah siapa? Bentar, Mbak. Tuhannya Musa dan Harun itu adalah Allah, bukan Yesus. Maaf ya Bu, tertawa. Oke, silakan tunjukkan datanya pengakuan Nabi Musa dan Harun menyembah Allah bukan Ya, Yotefafe. penyebutan Yehuvafe. Ya, bukan menyembah Musa dan Yahweh. Harun. Mana Bentar dalilnya? dulu, saya ngomong dulu. Kamu jangan ngomong dulu, kalau orang mau jelasin kamu jangan nyerocos dulu. Itu yang Loh, kata Ibu Mbak kan nggak tadi. bisa menunjukkan data bahwa Ya, sebentar Harun dulu. dan Nabi Musa menyembah Allah. Musa dan Harun membasuh tangan kaki ketika mau beribadah. Apakah di dalam gereja seperti itu? Ya kalau kita beribadah pasti mandi dulu lah di rumah, membasuh tangan kaki. Bukan semua masalah basuh. mandi dulu, semua orang Islam juga mandi. Ya kita kan sama. membasuh tangan kita, tubuh kita kan dibasuh, pergi ke gereja kan harus bersih. Saya tanya gini, kalau kalian mengakui pengikut Yesus, Namanya itu Yesua, gimana? Bunda. Namanya ya, Yesua. saya tahu kan yang kamu maksudkan Yesus, Yesua Masiah itu mengarah ke Yesus kan? Iya, tapi Ya, kan panggil betul ya? namanya yang benar, Bunda. Nah, bukan Yesus, bukan Allah, bukan pencipta. Iya, yang pencipta itu Dia adalah Bapak seorang Yahweh hamba. Yesua Masiah. Bentar Mbak Nia, selama dalam perjanjian lama tidak ada mengatakan Yesus itu pencipta. Dia mengatakan sebagai hamba utusan. Allah mengutus saya. Iya betul, nggak ada di perjanjian lama namanya Yesus sembah Allah Nah, pula, nggak karena ada. itu perjanjian yang ada lama itu bukan bentar dulu, kitabmu. Bunda. Yang ada Ya. di perjanjian lama itu adalah Yahweh Yesua. Dia sang Itu pencipta, penyebutan Tuhan. sang juru selamat. Waktu dulu. Bukan waktu dulu, namanya itu kekal selama-lamanya, bukan hanya dulu, Bunda. Coba kamu buka Nggak boleh Yohanes begitu. 17 ayat 3. Namanya Di itu situ Yesus selama-lamanya, karena mengajarkan jelas. syahadat. Di mana? Tentang syahadat. Di mana? Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengajarkan syahadat kepada Bani Israel. Oh, oke. Syahadat. Coba baca. Sama dengan saat Nih, Nabi nih. Muhammad diturunkan, sama. Dan inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan Nah. Yeshua HaMasiah yang telah Engkau utus. Tadi mana di situ syahadat Islam? Gak ada syahadat Islam di situ. Itu syahadat Islam untuk Bani Israel. Oh, jadi Karena kalian Bani percaya Israel banyak yang bahwa membangkang. ya udah ganti Itulah aja mulai syahadat. sekarang syahadatnya. Yesus mengajarkan syahadat itu. Ya udah mulai sekarang syahadatnya diganti. Inilah satu-satunya hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Elohim yang benar dan Yeshua HaMasiah yang telah Engkau utus. Nah, Enggak berani syahadat mulai sekarang boleh. seperti itu. Itu Yesus Lah katanya mengajarkan. syahadatnya begitu. Giliran saya kasih. Bentar, saya bilang dulu. Saya juga ikhlaskan. ada. Ini Begini. Injil sudah. Bunda, bentar dulu, Bible Bunda. ada saya. Bunda. Ini, bentar Saya dulu. ikhlas. Saya ikhlas dan saya berbahagia jika sekarang Bunda bersyahadat setiap hari bahwa Elohim yang benar Kamilah itu pengikut adalah Yesus sejati hidup yang kami kekal. umat Muslim. Ya Tuhan. Pengikut Yesus sejati kami umat Muslim.
Begini bunda bentar. Yohanan 17 ayat 3 ini, saya ikhlas, saya berbahagia kalau mulai sekarang ini syahadat bunda. Nah, ucapkanlah itu setiap Silakan hari. Anda bersahadat, silakan bersahadat. Ya, ini syahadat saya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang Itu benar untuk Bani dan Yesus Israel. Masih yang telah diutus. Nah, itu syahadat saya. Nah, berani nggak syahadatmu seperti itu mulai dari sekarang? Ya itu Berani. kami sudah bersahadat di zaman Ya Nabi udah, Muhammad. silakan ucapkan syahadat yang benar ini sesuai Yohanan 17 ayat 3. Asyhadu alla ilaha Ya illallah udah wa lain, asyhadu bunda, anna ya Muhammadar Rasulullah. Tuhan, itu namanya udah lain. Udah nggak sama di Yohanan 17 ayat 3. Inilah hidup Di yang situ tidak ada kekal, Muhammad. mengenal Engkau Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Ini yang benar bunda, ini yang benar. Nih. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa Jangan mereka mengenal merubah-rubah Engkau kitab, satu-satunya Nikana. Elohim yang benar. Di mana saya merubah kitab? Ini Yohanan 17 Kamu nih. mengganti Enggak ada saya Allah itu ganti. menjadi Yesua Hamasia. Nggak ada saya ganti itu, kamu Bunda. mengarah ke Yesus. Saya Enggak ada tahu. saya ganti itu bunda. Aduh sayang, siapa saya mengganti-ganti Saya firman tahu Tuhan. kamu mengucapkan Yesua Hamasia itu mengarah ke Yesus. Saya tahu. Iya, itu kan Yesus Kristus itu nama buatan Yunani. Bukan sepanjang perjanjian lama Yesus menyebutkan sebagai utusan Allah. Enggak bukan ada di sebagai perjanjian Allah. lama namanya Yesus bunda. Enggak ada di perjanjian lama, enggak ada namanya Yesus. Tadi kamu Ada namanya membaca Yesua. terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran tadi kamu salah mengartikan. Bunda dengar salah dulu membaca. bunda. Di perjanjian lama enggak ada namanya Yesus, tapi namanya Yesua ada. Ada bunda. Ini saya tunjukkan bunda. Alah bunda ini. Di perjanjian lama ada Kamu yang namanya salah Yesua. mengartikan. Namanya Yesus enggak Saya ada tahu memang. maksud kamu, saya tahu. Kalau kamu menyebut Jadi gini itu bunda, mengarah ke Yesus. kalau kamu mengutip Yohanes 17 ayat 3 syahadat kalian, saya ikhlas dan berbahagia. Makanya mulai dari sekarang syahadatmu, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan Yesus Masih yang telah diutus. Oke bunda, saya ikhlas, Nah, saya bahagia kalau bunda Yesus mengucapkan itu sebagai setiap hari. utusan. Gak ada namanya situ Yesus, Yesua bunda, Yesus Masih. Bukan mau diutus. Yesus Diutus Masih itu sebagai utusan. Yesus sebagai betul. utusan, Bukan sebagai Yesus Tuhan. Bentar dulu bunda, begini bunda sayang. Namanya Yesus Hamasia. Itu nama yang dinyatakan dari surga. Dan saya Iya, ikhlas Yesus dan mengatakan berbahagia. sembahlah Allah dan kan mengenal Enggak aku ada sebagai bunda, utusan enggak ada Allah. bunda ya Itu Tuhan. yang maksud. Bunda ini keras, mohon maaf keras kepala loh. Itu, aku mau motong sebentar, Tapi Ya, Bang John, Bunda ya, Nani, Bang Bunda John. Nani, Ya, Bunda Nani, kan Yesua itu mengatakan begini, aku hanya diutus kepada Bani Bani Israel. Israel. Betul nggak? Betul. Iya, betul. Sebentar dong, John, itu jangan pindah syahadatnya. topik dulu, jangan pindah topik. Gini, Bunda Nani, Aduh. Semoga dapat hidayah ya Mbak Mekana. Kamu sudah pakai jilbab sama dengan saya. Semoga Allah membukakan hatimu, emangnya ada membukakan pikiranmu ya. Emangnya gimana saya mau percaya sama Allah? Sedangkan Karena masih tertutup pintu hatimu, Mikana, masih tertutup Bukan, pintu Bu. hatimu. bukan masalah Menolak tertutup, kebenaran Bunda. Islam. Dengar dulu, Bunda, bukan saya masalah tertutup, bukan saya menolak Islam. Ya begitulah, Tapi- kalau semakin mempertuhankan Yesus, semakin orang itu tersesat. Nah, ini namanya memfitnah. Ini Bukan namanya memfitnah, memfitnah. itu kenyataan. Itu Allah namanya sudah berfirman. itu namanya menghujat keyakinan Bukan orang lain. menghujat, Mikana. Ketika Ini kita nggak Islam percaya itu sama Allah, lalu kamu menjelaskan. Supaya kamu menghujat, menghina, ke itu jalan yang namanya. benar, supaya Mikana masuk Islam. Wahai manusia, Gini, Bunda. masuklah kalian ke Bunda. dalam Islam secara keseluruhan. Itu ayat suci Al-Quran. Di dalam Iya, itu Al-Quran kan kata lembaran Quranmu. pertama, ini ya di dalam Al-Quran lembaran pertama, tidak ada keraguan Jangan di dalam goyang-goyang Al-Quran kameramu, ini. Bunda, jangan goyang-goyang kameranya. Ya, Nggak- ya, ya. Nggak bisa goyang-goyang kamera di TikTok ini. Jangan Ya, goyang-goyang karena pelanggaran nanti. Oke. Gini Bunda. Bentar ya, Mbak. Ya. Walah. Kalau terjemahan LAI memang Yesus itu Muslim karena di situ Yesus itu diutus oleh Ini- Allah. Ini Kalau lembaran terjemahan pertama LAI. ini tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia.
Jadi kalau Mbak Mikana membaca terjemahan, jangan salah mengartikannya. Manusia termasuk Mikana. Termasuk Mbak Mikana juga yang belum beriman pada Al-Quran. Bunda, kalau Quranmu kan saya pernah baca, kadang saya baca-baca juga. Di situ, bentar dulu, diam dulu. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Mohon maaf, ketika saya baca Quranmu, saya sangat meragukan sekali. Karena apa? Karena masih tertutup. Sebentar dulu, diam dulu ya Tuhan. Karena gini Bunda, saya kan sudah membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya ingat-ingatlah apa isinya, kisah tentang Nabi ini saya ingat. Tapi ketika saya baca Quran Bunda, lah Coba Mbak ini Mikana kok ada buka. Bu? Bentar. Mbak Sebentar dulu. Nehemia 8 ayat 6. Bentar dulu Bunda. Kan kamu bilang tadi kamu mengutip tulisan di dalam Quranmu, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Tapi ketika saya baca Bunda, banyak sekali keraguan dalam hati saya. Karena apa? Kenapa isi kitabmu Bunda banyak sekali isinya sama dengan di sini, tapi mohon maaf, jadi yang berfirman dalam kitabmu Allah, padahal yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut adalah Bapa Yahweh Yesus HaMasiah. Macam mana saya nggak ragu Bunda? Nah, Bunda bisa jelasin itu nggak? Kalau Bunda kan nggak pernah membaca Torah, nggak pernah membaca Injil, nggak pernah membaca kitab Jabur. Nah saya sudah baca Bunda. Nah ketika saya baca Quranmu Bunda, sangat banyak keraguan dalam hati saya. Kenapa isi kitab saya ada di sini, tapi mohon maaf, jadi yang berfirman adalah Allah, sementara yang berfirman kepada para nabi tersebut, kepada Musa, kepada Zakaria, kepada Yahya, kepada Yakub adalah Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa. Jelas saya sangat meragukan isi kitabmu. Bukan hanya meragukan, saya nggak percaya. Karena apa? Kenapa kok bisa isinya itu ada di isi kitabmu itu di sini sudah semua dijelaskan di sini gitu loh. Cuman perbedaannya kok jadi Allah yang berfirman. Kok jadi nama Bapa Yahweh diganti jadi Allah. Sementara Bapa Yahweh berfirman, namanya nggak boleh diganti-ganti. Namanya itu tetap kekal selama-lamanya. Bahkan Bapa Yahweh berfirman, tidak boleh mengikuti nama ilah bangsa-bangsa di seluruh dunia ini di dalam kitab Torah. Loh kok malah jadi sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Nah begitu Bunda, silakan buka mikrofonmu. Gini ya, Al-Quran tidak menjiplak Alkitab. Karena apa? Yang dimaksud Al-Quran itu kitab-kitab terdahulu itu ya Taurat, Jabur, dan Injil. Kalau Taurat ini, yang Taurat itu ada di Al-Baqarah. Kalau Injil itu ada di Ali Imran dan Surat Maryam. Begini ya Bunda. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kitab-kitab terdahulu itu diturunkan kepada para nabi seperti Musa, Nuh. Injil itu tidak ada yang tertulis. Injil itu perkataan Yesus yang disampaikan kepada Bani Israel karena dia mendapatkan firman Allah untuk disampaikan kepada Bani Israel agar Bani Israel menyembah kepada Allah. Gitu. Bunda, itu hanya klaim dari kalian dan informasinya Enggak, tidak akurat enggak dengan apa yang itu. terjadi kepada Bani Israel. Sedangkan sedikit aku masuk ya. ya sebentar dulu tuh, sebentar dulu tuh. Ini harus Oke. langsung dibantah dulu ini. Kan Bang? Ya. Kamu bilang Al-Quran tidak menjiplak kitab kami. Tetapi isi Quran banyak isinya sama dengan di sini, cuman perbedaannya, mohon maaf, ada kisah-kisah nabi yang tidak sesuai. Tapi membawa nama nabi-nabi, Nabi Musa, Zakaria, Yahya. Sedangkan karena itu nabi-nabi nabi- tersebut menyembah nabi Bapa utusan Yahweh Allah. gitu loh. Itu kan bukan tulisan nabi-nabi di dalam Quran itu. Sementara ini tulisan nabi-nabi itu tersebut. Bahkan Bapa berfirman, tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab, yaitu Yeremia 30 ayat 2. Ya, Wahyu 21 ayat 5. satu kitab ini Al-Quran. Satu kitab ini Al-Quran namanya. Alkitab itu Iya, nama tapi lain dari Quranmu Al-Quran. Iya, Quranmu itu kan dari nabimu. Walaupun kalian mengimani itu dari Allah, tapi jelas-jelas itu kan bersumber dari nabimu. Ya kan? Dari Allah. Bukan dari Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Emangnya menyuruh Nabi Muhammad membawa Al-Quran ini saat Isra Mi'raj yang berkata itu dalam kan satu nabimu, malam. yang menyampaikan itu kan nabimu, menyampaikan itu kan nabimu. Sementara kalau ini firman Tuhan ini,
orang Israel itu mendengar suara Bapa dari surga untuk suruh nulis nulis firman Bapa dalam satu kitab ini. Nggak akan mungkin, Mbak, mohon maaf, saya tidak akan mungkin menyembah Allah, nggak akan mungkin itu, Mbak, karena saya orang berakal. Saya sudah membaca isi kitab suci ini. Benar ya, saya potong omonganmu ya. Kalau kamu berakal, berpikir begini, Mbak, akal, sebentar dulu. Nggak akan mungkin saya menyembah Allah. Karena apa? Isi kitabmu itu saya sudah baca. Makanya banyak keraguan sekali dalam hatiku. Karena apa? Yang saya baca itu, loh kok isi kitab saya ada di sini. Cuman mohon maaf ya, nama Bapak jadi diganti jadi Allah. Nggak mungkin saya sembah Allah. Nggak mungkin, Mbak. Justru saya di sini hadir untuk memberitakan Tuhan Yesus Masiah. Seluruh nabi itu bersujud, Mbak Mikana. Tidak ada yang bernyanyi-nyanyi di dalam gereja, nggak ada. Semua nabi-nabi dari Israel itu, Nabi Musa, Yakub, Yahya, Ishak, Yunus, itu sembah Bapa Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, bukan sembah Allah. Mereka tidak pernah sembah Allah. Nama Tuhan dan Allah itu dari dulu. Ya udah gini, kalau memang Nabi Musa itu sembah Allah, silakan tunjukkan tulisan Nabi Musa itu sendiri dia sembah Allah. Keluaran 40 itu Musa dan Harun bersujud. Oh ya udah, saya tunjukkan Keluaran Membasuh tangan 40. dan kaki itu mereka berwudu. Ya, Keluaran 40. 31 sampai 37. Ya udah, saya tunjukkan nih ayatnya. Oke. Nih ya. Ini tulisan Nabi Musa itu sendiri yang sudah diterjemahkan ya. Ayat 31. Nah, Dan di membasuh situ kedua tangan Musa dan kaki Harun mereka. dan anak-anaknya membasuh kedua tangan mereka dan kedua kaki mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan ketika mendekat ke mezbah itu, mereka membasuh seperti yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Yang memerintahkan itu Yahweh, bukan Allah. Itu. Ya, tapi yang memerintahkan Yahweh, bukan Allah, Bunda. Cara berwudu zaman Nabi Musa seperti itu. Iya, mereka itu yang memerintahkan adalah Yahweh. Apa jangan-jangan kalian kopas? Diteruskan sampai zaman Nabi Muhammad, cara berwudu sangat lengkap zaman Nabi Muhammad. Iya, tapi yang pertama sekali membasuh tangan itu, yang berwudu itu kan Nabi Musa dan Harun. Tapi mereka itu berwudu atau membasuh tangan dan kaki dan segala macam untuk menyembah Yahweh, Bunda. Untuk melakukan sujud. Berarti kan bentar, berarti kan setelah Musa dan Harun diajarkan oleh Bapa untuk membasuh tangan untuk menyembah Dia. Lalu ribuan tahun kemudian muncul ada juga. Bentar dulu Bunda. Kan gini, di Keluaran 40 Bapak Yahweh kan memerintahkan untuk membasuh kedua tangan mereka dan kedua kaki mereka. Lalu masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyembah Yahweh. Lalu kemudian ribuan tahun kemudian ada juga yang melakukan seperti itu. Nah, jangan-jangan mereka kopas ikut-ikutan tuh apa yang dilakukan Nabi Musa. Tetapi mereka tidak menyembah apa yang disembah Nabi Musa. Gimana itu? Berarti kan ada terindikasi ada yang ikut-ikutan berarti. Tetapi mereka tidak menyembah Bapa Yahweh. Sementara Nabi Musa membasuh tangan, membasuh kaki, menyembah Bapa Yahweh. Bukan menyembah Allah. Kalau menurut pandangan saya, kalau kalian bilang kan semua nabi-nabi menyembah Allah, ya, Toh, berarti kan ada yang terindikasi ikut-ikutan dong apa yang dilakukan Nabi Musa. Cuman bedanya mereka nggak ikut menyembah apa yang disembah Nabi Musa, kok malah menyembah sesembahan bangsa Arab kan gitu. Itu sabar dulu ya, aku ngomongnya itu ya. Sabar ya. Ibu Nani, bukakan surah Al-Isra ayat 2. Bukakan surah Al-Isra ayat 2. Nih, aku kasih kisi-kisinya nanti biar tidak ada titik temunya. Al-Isra ayat 2. Bukakan. Dibuka mute-nya, Bu. Dibuka mute-nya, Bu Nani. Tolong dibacakan sedikit ya, dibacakan. Belum ketemu Bang John, sebentar. Mute aja kamu John, berisik tempatmu. Di mana kamu John? Kamu lagi kerja atau apa ini? Ngopi nih tuh sama teman tuh. Oh. Lanjutlah, bukakan Al-Isra ayat 2. Al-Isra ayat 2. Ketemu Bang John. Kulit. Silakan. Silakan. Al-Isra
Ustaz, duduk lagi saya. Kurang cepat kalau saya buka. Itu surah ke-17 ayat berapa? Ya, bentar. Ayat 2 tadi ya? Ya. Oh. Tolong Mbak Mikana nanti persiapkan Nehemia 8 ayat 6. Oh, siap Bunda. Bu, sabar dulu. Kita kelarkan ini dulu. Ya, Kita ya. kelarkan ini dulu ya. Ya, ya. Biar dia persiapkan dulu. Silakan itu bacakan di sana. Halaman biru. Dan kami berikan kepada Musa kitab dalam kurung Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Jangan kamu mengambil Oke. induk selain aku. 262. Sepakat. Oke, bukakan surah Al-Maidah ayat 46. Bukakan surah Al-Maidah ayat 46. Ah, nomor 17. 262. Tipis ya. Nomor berapa? Nomor berapa tadi Bang John? Al-Maidah 46. Al-Maidah 46 sudah kelar tadi. Sudah. Al-Maidah. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya dalam kurung Taurat bahwa nyawa dalam kurung dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka dalam pun ada kisahnya. 46. Oh, 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, poinnya di sana Injil diberikan kepada siapa? Nabi Isa. Bisa. Nabi Isa. Oke, buka surah As-Saff ayat yang ke-6. Masuk. Kok lambat. As-Saff ya. As-Saff berapa? Ayat ke-6. Yang ke-6. As-Saffat ayat yang ke-6. Aku mute ternyata. Coba ke sofat. Sofat ya, sofat. Asop, asop ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad," dalam kurung Muhammad. Namun ketika rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Betul. Itu Coba nubuatan jelaskan, Bang Nabi John. Isa kepada yang akan datang. Oke. Itu nubuatan Nabi Isa tentang nabi yang akan datang sesudah dia. Kita korelasi kepada Bible nih. Boleh nggak? Oke. Ya, Karena ini pedomannya hanya 3. Kita korelasi kepada Bible. Bener nggak nih ada nubuatan tentang ciri-ciri nabi yang dinubuatkan oleh Yesus Hamasiah? Yesus Hamasiah kan kayak gitu harusnya. Betul tidak? Ternyata setelah kita telusurin memang ada ciri-cirinya nabi itu. Yesus sendiri mengatakan, Yesua namanya, guys. mohon maaf tuh. Yesua, ya oke maaf. Yesua sendiri mengatakan begini. Akan datang sesudahku yang bernama, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, nih, Yesua nih. Ya, saya baca kemarin ya. Oke. Akan datang, penolongnya. aku akan meminta kepada Bapakku seorang penolong yang lain nih. Kenapa Yesua berkata demikian? Siapa yang akan datang nih? Yang akan datang ini siapa? Seorang di sini ya. Itu tuh, silakan. Oke, jadi ini ya. Dan aku Nah, ini. akan meminta Ini dong. kepada Bapa, dan dia akan mengeruniakan kepadamu penghibur yang lain, supaya dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu roh kebenaran, Nah, yang dunia tidak dapat menerimanya, karena dunia tidak melihat dia,
juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Nah, penghibur yaitu roh kebenaran itu berarti kalian tafsir itu tuh Muhammad. Ya, dalam Itu kan nubuat. Iya. nubuat. Iya, dinubuatkan itu Nubuat. kedatangan Muhammad. Ya. Betul. Oke. Masih banyak yang aku Ya, sebentar dulu, sampaikan sebentar dulu kepadamu. Bunda, sebentar dulu Bunda. Ya. Kalian kan sudah mengatakan seperti itu. Nah, waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia bersama dengan rasul-rasulnya, bahwa Saya ini juga masih belajar. ya udah dengar, makanya belajar yang benar di sini ya. Yohanes 14 ayat 16 Belajar sampai sama Bang Kun, ya, 17 Bang Kun. bahwa Tuhan Yesus masih ketika ada di dunia bersama rasul-rasulnya. Bentar Bunda, jangan ngomong berisik. Bahwa dia akan minta kepada Bapa untuk mengaruniakan kepadamu penghibur, yaitu roh kebenaran. Itu ketika dia ada di dunia. Namun ketika Tuhan Yesus masih naik ke surga, yang mengutus roh kebenaran atau penghibur itu siapa? Oke, kita tunjukkan dalilnya lagi, saudara-saudaraku. Namun aku mengatakan kebenaran kepadamu adalah berguna bagimu bahwa aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika aku telah pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, berarti yang mengutus nabimu adalah Tuhan Yesus HaMashiach. Sembah dong yang mengutus nabimu, yaitu Tuhan Yesus HaMashiach. Mulai sekarang John sama Nani Pertanyaan sembah Tuhan Yesus HaMashiach yang mengutus nabimu. Enggak gitu, enggak menyembah Yesus, kami enggak menyembah Yesus. Nah, itu namanya kalian itu apa Sudah. namanya ya? Disebut apa ini? Kami tidak menyembah Yesus, memuliakan Kira-kira Yesus. mana yang menguntungkan diambil. Tapi setelah tahu siapa yang mengutus penghibur yaitu roh kebenaran, lalu ditolak. Itu namanya ajas manfaat. Ajas manfaat. Atau Kalian sudah? itu nggak Silakan, konsisten. Bang Kalian nggak konsisten. Sudah. Kalian nggak konsisten. Sebentar Kalian dulu. itu ya pelin-pelan. Terus kalian itu mengabaikan yang lain. Kalau kalian itu mau konsisten, sembahlah Tuhan Yesus HaMashiach yang mengutus Enggak, kami enggak nabimu. menyembah Yesus. Ya udah, makanya kamu Yesus. maling, kamu maling. Bukan firman maling, Tuhan. bukan Di sisi lain maling. kamu abaikan. Ya maling begitu. Nggak mau mengakui yang mengutus itu siapa. Itu namanya maling, saudaraku. Sungguh nekat kamu nih. Bukan gitu Dan- cara mengartikannya, bukan gitu. Jangan sok mengajari ibu. Makanya kamu itu ibu mohon maaf, jangan jadi maling. Karena maling memang tidak akan pernah Saya nggak pernah mengakui maling. siapa pemilik barang tersebut. Ini Itu yang namanya merubah maling. kitab ini siapa? Yang merubah kitab ini siapa? Nggak ada yang merubah Orang di situ. Kristen John Wickles. Yang merubah itu kamu. Masa kamu tafsir itu jadi untuk nabimu? Itu namanya kamu merubah isi kitab orang. Kamu lah yang Dalam mengubah isi kitab kami. bahasa Aramaik, Mahmed itu Muhammad. Nggak ada Mahmed di sini, nggak ada Tuhan Yesus masih Di mengutus sini Mahmed. sudah dirubah Mikana, sudah dirubah di sini. Sebagai Coba kita, coba gini. Ruah yang disebutkan di sana itu ruah siapa itu? Coba kau buka dalam bahasa Hebrew-nya. Coba. Mikana. Apa? Ruah Kodes. Kalau dalam bahasa aslinya Ya, bahasa Ibrani. siapa itu? Siapa? Ya siapa? Buka kita bahasa Hebrew-nya. Hebrew-nya. Ruah Kodes itu siapa? Ya saya tunjukkan berdasarkan dalil dalam kitab suci saya lah. Oke. Enggak, maksudnya kita buka Hebrew-nya. Di sana itu namanya Ahmed. Ah? Ahmed. Coba buka. Ahmed. Mahmed. Atau kita baca iya, di dalam ketika diterjemahkan di kodenya itu Ruah Kodes nggak pernah Ahmed. Coba dikatakan Ahmed. Dan Masa bahasa Ruah Kodes dikatakan Turki apa? Ahmed? Mehmet. dibuka aja dulu, dibuka. Ya udah, kayak gitu lah. Di mana Dibuka aja dulu. Masa Ruah Kodes dikatakan Ahmed? Nggak pernah Ahmed dikatakan Ruah Kodes. Mehmet Di mana itulah dalilnya? Ahmad itu yang Muhammad. Saya tunjukkan dalilnya.
Roh Kudus itu berasal dari siapa? Ruach HaKodes itu berasal dari siapa? Yaitu roh kebenaran. Yohanes 20:22. Dan setelah mengatakan hal itu, dia mengembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Ruach HaKodes, Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu keluar dari dalam diri siapa? Tuhan Yesus Masiah. Nah, kalau kalian tafsir Roh Kudus itu untuk Muhammad, ya sembahlah itu Tuhan Yesus Masiah. Jangan jadi maling, saudaraku. Boleh saya bacakan yang ayat Yohanes Harus konsisten. Yohanes 16 ayat 12 12 sampai 14, boleh? Berapa? Yohanes 12 sampai 14. Bentar saya bacakan ya. Masih banyak hal yang harus Saya yang baca. Itu bukan Yohanes 12 ayat 14. Yohanes 16. Oh. Pekerjaan seorang penolong. Pekerjaan penolong. Bentar saya dulu yang baca. Izin saya yang baca. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila ia datang yang dimaksud yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Ini Nabi Muhammad memuliakan Yesus. Memuliakan Yesus. Iya. Bukan memuliakan Allah dia. Jadi memuliakan Yesus dia sekarang. Maksudnya tidak menyembah Yesus. Ini Kalau tidak menyembah Yesus artinya nggak memuliakan, Bu. Cemana ya Ibu ini? memuliakan itu tidak memfitnah Yesus seperti orang-orang Kristen itu memfitnah Kok Yesus. jadi Kalau memuliakan itu ya pasti menyembah, Bu. Taat dan setia, sembah dalam roh dan kebenaran, itulah gitu, memuliakan. karena kalau kita membaca Lah makanya blunder jadinya tata nih kayak bahasa gini. di sini memang agak sulit ya, kalau yang tidak mengerti memang agak sulit. Nah makanya, Salah Bu, mengartikannya. jangan jadi maling. Jadi bukan maling, jangan menghujat Di satu Santo. Lah saat di mana saya menghujat, justru kamu yang Nah, menghujat itu Tuhan tadi Yesus mengatakan Masiah. maling tadi. Loh karena jangan kamu menghujat. ambil firman Itu Tuhan dari di tadi sini. tuh nggak baik lah begitu. Nggak Lah, boleh. karena Jangan gini, maling-maling. yang betul, bukan begitu, karena gini Kami ya. nggak pernah Kalian mencuri kitab kutip orang, firman. nggak pernah. Lah ini kalian curi firman Tuhan, kalian lalu kalian tafsir untuk nabimu, tapi kamu nggak mau mengakui yang mengutus nabimu adalah Tuhan Yesus Masiah. Kan apa dong dikatakan kalau bukan maling? Coba katakan dengan jujur dalam hati Mikana. Yang Anda maksud itu Yesus Masiah itu mengarah kepada siapa? Kan saya sudah bilang tadi itu Ruach HaKodes, rohnya sendiri. Yohanes 20:22, Tuhan Apakah Yesus pencipta langit Masiah. dan bumi ataukah Yesus? Bukan gini loh. Tuhannya Yesus atau Yesusnya? Begini loh saudaraku. Tuhan Yesus tanya Masiah dulu. berfirman, Dia akan mengutus roh kebenaran, yaitu Ruach HaKodes, yaitu penghibur. Nah, siapa itu penghibur Ruach HaKodes itu? Semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Masiah mengerti itu adalah Ruach HaKodes, rohnya itu sendiri yang menyertai kita, yang mengajari kita, yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Masiah. Lalu kalian seenaknya tafsir itu untuk Muhammad. Tapi kalian mengabaikan siapa yang mengutus Ruach HaKodes, itu Tuhan Yesus Masiah. Karena kitab ini Bible Itu namanya ini sudah maling, diubah Bu. nih Kana, sudah diubah. Kalian hanya ambil ketika Ruach HaKodes, roh kebenaran itu untuk nabimu, tapi kalian lupakan, abaikan siapa yang mengutus Ruach HaKodes. Siapa pemilik Ruach HaKodes itu kalian lupakan, kalian abaikan. Ini sudah dirubah. Apalah itu yang Bible ini disebut sudah kalau bukan dirubah. maling, Bu? Jadi tidak Gini, sepenuhnya ini gini. Saya firman mau Tuhan. kasih logika untuk itu. Saya mau kasih logika untuk itu ya. Silakan Bang John. Sebentar, tapi jangan dipotong ya, toh. Ya. Tapi jangan dipotong ya. Gini, aku akan minta kepada Bapak seorang penolong yang lain. Nih, kita cermati di sini toh. Bukankah Yesus Masiah itu sudah menjadi Tuhan? Kenapa dia itu masih meminta penolong yang lain kepada Bapak? Berarti kan ada dua oknum. Ada dua oknum nih.
Bukankah Yesua itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun nuzul menjadi manusia? Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Tandanya di sini ada ketidakmampuan Tuhan meminta sesuatu. Coba dicermati dulu. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Berarti tandanya di sini tidak mampu dia sampai dia bisa memohon tolongan. Coba. Itu bukan tidak mampu karena dia dalam keadaan seperti kita manusia. Nah, kalau tidak mampu justru di Yohanan 20 ayat 22, dari diri siapa keluar Ruh HaKodes? Yang keluar Ruh HaKodes dari diri siapa? Nih, Tuhan Yesus HaMasiah, ya. Dan setelah mengatakan hal itu, dia menghembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Tapi di Yohanan 14 ayat 16 itu, aku akan meminta kepada Bapa. Dia berbicara tentang apa di situ? Yohanan 16 ayat 26. Dalam perumpamaan. Yohanan ayat 25, ayat 25 ya. Aku telah mengatakan hal-hal itu kepadamu dalam perumpamaan. Tetapi saatnya tiba ketika aku tidak lagi akan berbicara kepadamu dalam perumpamaan, melainkan terus terang aku akan memberitakan kepadamu mengenai Bapa. Nah, karena apa? Yesus HaMasiah situasinya di situ masih ada di dunia dalam rupa seperti kita manusia. Tetapi ketika dia sudah kembali ke surga, dia kembali kepada hakikatnya adalah Bapa itu, yang adalah cahaya terang tak terhampiri itu. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah berfirman di Yohanan, jangan kamu yang ngatur Tuhan Yesus HaMasiah kok. Oh, tidak bisa. Yohanan 16 ayat 7, dialah yang mengutus Ruh HaKodes itu, roh kebenaran itu. Karena apa? Yesus HaMasiah itu adalah Bapa Yod-Heh-Vav itu sendiri. Karena ketika dia datang ke dunia, dia harus menunjukkan dalam keadaannya seperti kita manusia. Tetapi ketika dia kembali kepada hakikatnya, kepada wujudnya, yang adalah cahaya terang tak terhampiri itu, makanya dialah yang mengutus Ruh HaKodes itu, saudaraku. Roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu siapa? Ya rohnya sendiri yang menyertai kita sampai kepada hari zaman. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah berfirman di Matius 28 ayat 20, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah, bagaimana cara dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman sementara dia sudah kembali ke surga? Sudah kembali kepada eksistensinya yang adalah cahaya terang tak terhampiri itu. Ya dengan rohnya. Karena rohnya itu tidak terbatas. Rohnya lah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya tanpa Ruh HaKodes tidak ada seorang pun yang bisa memanggil Yesus HaMasiah itu Tuhan. Ini saya tunjukkan dalilnya. Sesuk diusir Yesus ono ayat itu. Itu sudah. Sebentar ini ya. Jadi Roh Kuduslah yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Makanya kami sangat percaya Yesus HaMasiah adalah Tuhan. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam ruah Elohim mengatakan Yesua seperti ini ya. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yesua itu Tuhan kecuali oleh Ruah HaKodes, oleh Roh kebenaran, oleh Roh Kudus. Nah, kenapa? Karena Ruah HaKodes itulah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran, yang mengajari kita, yang membimbing kita, menuntun kita untuk menyembah Tuhan Yesus HaMasiah, untuk memuliakan Tuhan Yesus HaMasiah. Nah, sementara kalian nggak memuliakan Tuhan Yesus HaMasiah, malah kalian memuliakan Allah. Arti maksudnya Oke, aku sedikit ngomong boleh? Ya silakan Kalau toh. kita masih meyakini, kalau kita umat Islam nih masih meyakini Yesus HaMasiah itu mati di tiang salib, bukan kita memuliakan, justru malah kita menghujat. Justru umat Islam itu malah menghujat Yesus HaMasiah. betul. Karena Yesus HaMasiah dikatakan mati dengan terkutuk di dalam Galatia 3 nomor 13. Maka di dalam Islam dibelanya oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak disalibkan atau tidak dibunuh, itu dibela. Itu mengatakan poinnya saya tekankan di sini. Itu tadi mengatakan jadi yang mati di tiang salib itu memang Yesus HaMasiah atau Tuhan itu sendiri atau Yahweh itu sendiri. Tolong Bu Nani, Ya, bukakan di dalam Habakuk 1 nomor 12. yang ini. Ya, bukakan di dalam Habakuk 1 nomor 12. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian.
bukakan Habakuk 1 nomor. Lambat saya Bang Cok. Coba pinjam HP dulu, pinjam HP anak tak apa, kita cari di Google nggak apa-apa. Bukakan Habakuk 1 nomor 12. Habakuk 1 Itu pasti nomor- ketemu. Nomor berapa? Nomor 12. Nomor 12. Aku Habakuk. noise di sini teman-teman, noise. Tempatku Habakuk. noise. Habakuk berapa? Habakuk 1 nomor 12. Habakuk 1 nomor 12. Ya. Habakuk 1 nomor 12. Meru iki. Gak ngrungokke kok gele. Habakuk Aku noise 1 soalnya. nomor 12. Coba Mbak Mikana buka, Mbak Mikana. Habakuk tolong. berapa? Habakuk 1 nomor 12. HP-nya lelet ya, Mas. Habakuk 1 nomor 12. Ya, Habakuk 1000. Nomor 1000. 1025. Bukankah dari dahulu engkau Yahweh adalah Elohimku yang kudus? Kami tidak akan metong, ya Yahweh, karena engkau menetapkan dia untuk penghakiman. Ya batu cadas, engkau menentukan dia untuk memperbaiki. Nanti 1000 halaman. Oke? Terus apa? Lambatnya nani nih. Hah? 1025 ya. Maksudnya? Tidak mati Mikrofonnya. itu siapa di sana? Itu Tidak pulang. umat Yesus Israel. anaknya. Umat Israel. Oh, mati. Bukan Yahweh sendiri ya. Loh, kalau Yahweh berfirman dia akan ditikam. Zakaria Oh, 12 Yahweh ayat 10. ditikam. Iya, ini Zakaria 12 ayat 10. Bapak Yahweh berfirman dia akan ditikam. Nggak apa-apa. Kalau itu karena Zakaria itu 12 ayat 10, bentar dulu. menggunakan. Oke, ya oke. Justru Sebentar, Bapak tuh. Yahweh Kalau berfirman, itu menggunakan mereka akan memandang Ya, kepadaku sabar yang dulu. mereka tikam. Di mana dia ditikam? Di atas kayu salib lah. Yang di mana di Yohanes 19 itu kan tentara Romawi menikam lampu. Coba Bu Nani bacakan. Bacakan dulu. Yang 12 tadi ya. Oh jangan, kamu pasti membaca itu nama Tuhan ada di situ. Kamu membaca terima Enggak. Di manakah keadilan Tuhan? Yang ayat 12, bukankah engkau ada sejak dulu? Tuhan Allahku yang Maha Kudus. No. Kami tidak akan mati. Nggak pernah orang Tidak Israel akan metong. memanggil Allah. No. Makanya udah aku bilang, ya kamu kan masih baca terjemahan LA itu. Terjemahan LA itu banyak tahun distorsi. 2024. Iya, terjemahan LA itu sudah kami tidak gunakan lagi. Edisi Kami baru. membaca terjemahan YLT4. Terjemahannya itu nggak sesuai dengan original teks. Bible Terjemahan LAI tidak sesuai dengan Deuterononika. original teks. Umat Kayak Quranmu bangsa. kan di Anisa Ya 1 sudah. di situ dalam Ya terjemahan sudah, ya ada sudah. huruf Hawa. Di original Nggak teks apa-apa kan kalau ada itu. Hawa. Kalau itu Oke, ya Jadi nggak gini, apa-apa. Kalau itu pun bantah dulu. ditolak. Saya bantah dulu Sabar tentang dulu. penyaliban. Sabar dulu tuh. Aku biarkan aku ngomong. Kalaupun itu ditolak nggak masalah, nggak masalah. Buat saya pribadi sih Semoga kalaupun mendapatkan itu ditolak. hidayah ya Mbak Mikana ya. Oke, kalau itu ditolak, apakah Yesua ini maha mengetahui? Oh, jangan ke situ dulu, bentar ya. Sebentar. Saya mau luruskan dulu. Kalian katanya memuliakan Tuhan Yesus Hamasiah, membela Tuhan Yesus Hamasiah, karena dalam kitab kalian mengatakan dia tidak disalib tapi diangkat. Itu justru blasfemi. Itu penghujatan yang paling besar. Karena apa? Begini, bentar. Kan kamu sering mengutip firman Tuhan bahwasanya Yahweh itu tidak pernah berubah. Betul. Janjinya, nubuatannya, perkataannya, firmannya tidak akan pernah berubah. Kalau dia sudah berkata, darahlah yang menghapus dosa, itu pasti digenapi, itu pasti terjadi. Karena Bapak Yahweh berfirman, di Zakaria 9 ayat 11, Zakaria 9 ayat 11, lagi pula engkau,
oleh darah perjanjian denganmu. Aku telah membebaskan tawanan-tawananmu dari lubang yang di dalamnya tidak ada air. Nah, melalui darahlah dibebaskan tawanan-tawanan dari lubang yang di dalamnya tidak ada air. Nah, apa itu lubang yang tidak berair? Itu tentang alam kubur, alam maut, ya. Kemudian darahlah yang menghapus dosa. Sebentar. Darah yang menghapus dosa, saudaraku. Itu firman Bapa, ya. Jadi nggak mungkin Bapa Yahweh itu mengingkari janjinya sendiri. Penghapusan, penghapus dosa. Jadi melalui darah ada penghapusan dosa. Nah, di sini saudaraku, di kitab Imamat sangat banyak diajarkan oleh Bapa melalui darah itu ada penghapusan dosa, ya. Nih, Imamat 4 ayat 25, dan imam harus mengambil dari darah persembahan penghapus dosa dengan jarinya. Jadi darah itulah yang menghapus dosa. Itu sudah diajarkan oleh Bapa. Kemudian Zakaria 12 ayat 10. Lalu ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem, aku akan mencurahkan roh anugerah dan permohonan, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Ini firman Bapa. Bapa berfirman, Bapa Yahweh berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Di saat mana Bapa ditikam? Ketika dia datang ke dunia dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua HaMasyiah, sehingga digenapi di Yohanes 19 ayat 37. Ketika Tuhan Yeshua HaMasyiah ditikam oleh tentara Romawi di atas kayu salib. Makanya di sini digenapi ayat 37 ini, lambung Yeshua ditikam. Tuh. Lambung Yeshua ditikam langsung ya ke ayat 37-nya, dan lagi bagian lain kitab suci berkata mereka akan memandang kepada dia yang telah ditikam, karena di sini sudah dijelaskan ya, akan tetapi seorang prajurit itu menikam lambungnya. Tuh, wow, haleluya. Wow. Digenapi ya, sebentar. Jangan dipotong dulu. Satu lagi, Tuhan Yesus HaMasyiah menggenapi tadi di kitab Imamat dan juga di Zakaria 9 ayat 11, yaitu Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Makanya Zakaria 9 ayat 11 itu sudah digenapi di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan, dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi mereka dilepaskan dari lubang yang tidak berair itu, dari alam kubur. Jadi digenapi apa yang sudah dinubuatkan. Nah, melalui pengorbanan Tuhan Yesus HaMasyiah, darahnya itu menghapus dosa dunia yang percaya kepadanya. Itu adalah pengorbanan yang begitu besar, kemuliaan yang begitu besar, dan juga kasih sayang yang sangat mulia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Lalu ketika kalian mengatakan 700 tahun kemudian mengatakan Yeshua HaMasyiah tidak disalib, tidak memberikan pengampunan di atas kayu salib, itu adalah blasfemi yang paling terbesar kepada Tuhan Yeshua HaMasyiah. Itu adalah penghujatan yang paling besar. Jadi bertobatlah saudaraku. Ya. Karena pengorbanan yang begitu mulia itu dikatakan tidak pernah ada, itu namanya penghujatan. Sudah? Oke, sudah. Oke. Di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Kalau sudah sebab ada tertulis, itu pasti ada. Saya pastikan itu ada di dalam perjanjian lama. Itu pasti. Sebab ada tertulis. Telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Coba carikan satu referensi saya di dalam perjanjian lama, karena sebab ada tertulis itu pasti ada, tidak mungkin tidak ada, karena sebab ada tertulis. Coba carikan saya di dalam perjanjian lama. Silakan, Lu.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Memang Yesua itu sudah dinubuatkan menjadi terkutuk ya. Oke. Ini pasti akan bertentangan nih nanti. Bukan Yesuanya yang dikurs, tetapi Nah, silakan, carikan dulu. ya. Ulangan 21 Oke, dapat. ayat Ulangan 21 nomor 22 22 dan 23. Oke, saya tahu ayat itu. Mem. Oke, saya baca Silakan, dulu Tok. ya. Baca. Tampilkan aja Dan nggak apa-apa. apabila seseorang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman metong, dan dia dihukum metong, dan engkau menggantungnya pada sebuah pohon, maka jangan membiarkan ininya tinggal di atas pohon sepanjang malam, tetapi engkau harus menguburkannya pada hari itu juga, sebab orang yang digantung adalah kekejian bagi Elohim. Dan janganlah karenamu yang Yahweh Elohim berikan kepadamu sebagai milik pusaka. Oke. Di sana poinnya, sebab orang yang digantung, coba baca lagi toh, 23-nya toh. 23-nya, sebab orang yang digantung adalah kekejian bagi Elohim. Itu Iya. perkataan Elohim, kita nggak boleh bantah. Oke, sebab berarti Elohim memang sudah dibuatkan menjadi kekejian ya, atau apa namanya, kutuk. Kutuk itu laknat itu sebenarnya. Itu kalau kita buka kamus KBBI, kutuk itu laknat. Itu laknat sebenarnya. Coba gimana itu cara mereferensikan dari Galatia 3 nomor 13 ke Ulangan 21 nomor 23? Silakan tuh. Ya, karena kalau di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23 ini, yang digantung di atas pohon itu adalah yang melakukan dosa, sehingga tubuhnya itu nggak boleh dibiarkan semalaman, karena itu kekejian di hadapan Sepakat. Elohim. Nah, sedangkan di Galatia 3 itu kan orang berdosa ya yang melakukan kejahatan di Ulangan 21 itu ya. Nah, sedangkan Oke. di Galatia 3 Tuhan Yesus HaMasyiah itu disalib bukan karena melakukan dosa. Sepakat. Galatia 3. Tidak melakukan. Sebentar ya. poinnya aku- Galatia maaf. 3 Ya, ayat enggak, 13 sampai 14. Sebentar itu. Justru di sini Tuhan Biar Yesus teman-teman juga di bawah HaMasyiah tahu. menebus kita dari kutuk hukum Torah, ya. Iya. HaMasyiah telah Toh, menebus aku kita tahu dari kalau itu kutuk tuh mau Torah ngomong dengan ke telah sana. menjadi kutuk demi kita, sebab telah tertulis setiap orang yang telah tergantung pada kayu salib. Supaya di dalam HaMasyiah Yeshua berkat Abraham dapat sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga kita dapat menerima janji mengenai roh melalui iman. Toh, aku itu tahu toh, itu mau ngomong ke sana. Apakah ada kesalahan Yesua sedikit pun? Tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Bukakan Ulangan 27 nomor 25. Bukakan ulangan itu. Pasti ada titik temunya itu nanti. Ulangan 27 Nomor 25. Karena orang tuh. yang menerima suap untuk membumbun seseorang, untuk mencurahkan darah orang yang tidak bersalah, dan seluruh umat itu berkata amin. Oke, Ya, betul. pertanyaanku itu kan nubuatan. Sebentar tuh. Sebentar. Ini bukan nubuatan, ini Pertanyaanku. adalah peraturan bahwa tidak boleh Ya, sabar. menerima suap untuk membumbun seseorang. Ini bukan nubuat, ini adalah peraturan. Peraturan-peraturan yang diperintahkan kepada orang Israel supaya jangan melakukan seperti ini. Gimana sih kamu ini? Sabar tuh. Oke, sabar. Ini Sekarang peraturan pertanyaanku. Papa Yahweh kepada orang Israel supaya jangan melakukan suap untuk membumbun seseorang yang tidak bersalah, karena dia pasti akan dikurs. Ya, seperti itu. Sabar. Sekarang pertanyaanku, siapa yang berkhianat kepada Yesua, yang menjual Yesua dengan 30 keping perak? Siapa? Yehuda Iskariot.
Oke, ya udah. Berarti nubuatan di dalam Ulangan 27 nomor 25 nomor 27 terbukti nggak dalam perjanjian baru? Ini bukan nubuat, tapi ini peraturan, dan siapapun melakukan seperti itu memang dia akan dikurs. Makanya Siapa Yudas yang menyerahkan Iskariot itu Yesua kan yang dia itu coba baca mau bundir sendiri. sabar dulu. Nah, sabar dulu. sedangkan Yudas Iskariot itu kan tujuannya bukan untuk membunuh Tuhan Yesus Hamasiah, karena dipikirnya Tuhan Yesus Hamasiah itu hanya ditangkap sebentar saja gitu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus Hamasiah sabar dijatuhi hukuman metong, makanya dia menyesal lalu bundir. Sabar dulu. Sabar. Ini nggak ada korelasinya. Jadi gini, kamu jangan sangkut pautkan sehingga kamu itu membantah fakta sejarah Tuhan Yesus Hamasiah tidak pernah disalib, mati dan bangkit. Justru kalau kamu Belum ada mengatakan titik Yesus poinnya kita Hamasiah nih. Belum tidak pernah selesai. disalib, mati dan bangkit, kamu itu adalah pengajar-pengajar palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22, bahwa kalau pengajar-pengajar Sabar dulu. palsu itu menyangkal penebusan di atas kayu salib. Udah, nggak Sabar boleh, dulu. nggak bisa kamu Sabar. bantah firman Tuhan. Nggak ada satupun yang masuk. Aku nggak. Nggak bisa. Iya, nggak sabar ada, dulu. Aku nggak mau terbantahkan ngomong. firman Tuhan ini. Loh, apanya? Karena dari Kejadian sampai Iya, sabar Wahyu itu dulu. Aku berbicara mau tentang ngomong. karya salib. Yesus Hamasiah pernah mati dan bangkit, disaksikan oleh banyak rasul. Kok kamu membantah hanya dari satu Sabar orang dulu, gitu loh, sumbernya hanya dari nabimu doang? Kan kamu itu gimana kamu ini berpikirnya? Aku nggak bawa Al-Quran yang ku bawa dalam Loh. Ulangan 27 nomor 25. Justru dalam kitab suci ini menjelaskan Yesus Hamasiah itu pernah mati dan bangkit. Siapa Di dalam kitab Injil sudah dituliskan yang semua. menyerah? Ada 4 kitab Injil, penulis kitab Injil 4 orang loh yang bersaksi loh. Sabar. Keempat orang ini semua secara harmonis menuliskan bahwa Yesus Hamasiah pernah mati dan bangkit. Loh, kok kamu bantah hanya dengan satu orang saja yang mengatakan seperti itu? Itu pun bukan saksi mata. Mikir dong dengan cerdas, John. Ini sudah 2026. Kapan kamu cerdas, saudaraku? Masa yang bukan saksi mata 700 tahun kemudian, 700 tahun ya, 7 abad, bukan saksi mata, bukan orang Israel juga mengatakan Yesus Hamasiah tidak disalib. Mohon maaf, nggak masuk akal. Sabar. Sementara Sabar. penulis kitab suci ini mereka saksi mata. Keempat murid-murid Tuhan Yesus Hamasiah menuliskan kitab Injil itu saksi mata. Mereka melihat sendiri Tuhan Yesus Hamasiah disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga, dan menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Itu saksi mata yang nulis gitu loh. Makanya aku lebih percaya yang ditulis oleh para saksi mata. Nah, sedangkan nabimu bukan saksi mata. Bahkan beliau itu dari Arab. Itu Nah, sedangkan ini Aku penulis nih nggak saksi mata bawa orang nabi Israel itu saya, sendiri. Iya kan kalian Allahu menyangkal Akbar. kan Tuhan Yesus Hamasiah Allahu itu Akbar. tidak disalib. Kalian bilang membela Tuhan Yesus Sabar Hamasiah. dulu. Tidak, kalian tidak membela Tuhan Yesus Hamasiah. Justru Tuhan Yesus Hamasiah menyatakan kalau ada yang mengatakan dia tidak disalib, itu katanya berasal dari si Satanos. Baca kamu Matius 16. Sama Petrus Sabar aja sama dulu, Kefa, dia sabar. bilang, "Nyala engkau, Satanos." sabarlah toh, sabar. Toh. Kenapa? Sabar. Kefa mau menghalangi penyaliban. Jangan. Itu nih Makanya kenapa? siapapun yang mengatakan Aku belum Yesus Hamasiah kelar. tidak disalib, Tuhan Yesus Hamasiah mengatakan dia adalah sibilis. Sabarlah dulu, sabar. Orang sabar itu disayang Tuhan. Saya Itulah. sabar sama kalian, tapi saya juga harus menyanggah tuduhan-tuduhan kalian, para polemikus yang telah blasfemi Tuhan Yesus Hamasiah, saudaraku. Sebagaimana Tuhan Yesus Hamasiah juga mengatakan dengan tegas kepada Rasul Kefa, "Nyala Satanos." Maka saya juga mengatakan seperti itu. Hei kalian jangan blasfemi Tuhan Yesus Hamasiah. Karena Tuhan Yesus Hamasiah itu benar-benar disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga untuk memberikan kita pengampunan dan penghapusan dosa melalui darahnya yang suci itu. Makanya kita harus berterima kasih, bersyukur, bukan malah blasfemi lalu meniadakan kebaikannya. Itu kan meniadakan kebaikan dan kemurahannya kalau begitu. Sabar. Dah. Sudah toh. Ya, silakan. Oke. Aku nih nggak lari kepada Al-Quran.
aku tetap pada patokanku kepada Ulangan 25 nomor 27. Itu siapa di sana itu yang berkhianat, yang dibuatkan menjadi terkutuk. Di dalam Ulangan 25 nomor 27 itu yang kutanyakan dari tadi. Yang berkhianat kepada Yesus itu siapa? Yudas. Ternyata betul Yudas menjual Yesus karena tidak ditemukan kesalahan Yesus. Yesua, maaf. Nih, kubacakan ya toh. Jangan kebanyakan membantah, Sabar. saudaraku John. Sabar. Makanya lupa-lupa terus Sabar. kamu. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Nah, pertanyaanku, siapa yang berkhianat? Yang menjual Yesua? Yang menjual Yesua itu siapa? Yudas. Oke, sepakat Yudas kita dulu. Karena Yesus tidak ditemukan suatu kesalahan. Salah lagi. Sabarlah. Enggaklah, sabarlah dulu. Loh, udah aku bilang tolong panggil namanya dengan benar. Oh ya, maaf, salah lagi, maaf. Karena Yesua tidak ditemukan suatu kesalahan. Bapak itu mengatakan demikian ketika Yesua itu dibaptis di Sungai Yordan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kata Bapak kepada Yesus, kepada Yesua. Kepada Yesua. Maaf, Pak. Itulah kamu aja nggak bisa loh mengucapkan dengan benar, apalagi mengerti firman Tuhan ini, saudaraku John. Kiranya Ruh HaKodes lah yang mencerahkan hati dan pikiranmu. Oh Bapak Yesus HaMasiah, tolong kasihanilah si John ini. Berikan dia pencerahan Bapak. Berikan dia penerangan di dalam hati Sabar. dan pikirannya Bapak. Oh haleluya, haleluya. Sabarlah, sabar. Ketika Yesua itu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes ya, Bapak itu terdengarlah suara dari langit. Terdengarlah suara dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika Yesua itu dalam suatu masalah, bisa nggak Bapak nolong Yesua? Karena Bapak sudah mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesua dihadapkan di hadapan Pontius Pilatus, tidak ditemukan kesalahan sedikit pun. Kenapa justru tidak dibela oleh dengan Bapak itu sendiri? Justru untuk itulah dia datang, untuk menggenapi nubuatan bahwa Sang Mesias akan disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Karena darahnya itulah yang menebus kita dari lubang yang tidak berair atau dari alam kubur, yaitu Zakaria 9 ayat 11, dan juga untuk menggenapi di Zakaria 12 ayat 10 bahwa dia akan ditikam. Itu harus digenapi semua. Bukan masalah digenapi atau tidak. Loh iya, Bukan sebagaimana? masalah digenapi. Karena Bapak berfirman, aku tidak akan pernah berubah. Jadi janjinya, hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapannya itu tidak pernah berubah. Dia sudah menubuatkan. Oke, Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Itu Bapak berfirman loh. Ketetapannya itu pasti tidak berubah. digenapi. Oke tuh. Sabar tuh. Makanya Iya, sabar. tentara Romawi menikam Sabar. lambung Bapak, yaitu Tuhan Yesus HaMasiah ketika dia datang ke dunia. Sabar. Bapak gini, Bapak kan sudah berfirman. Sabar. Zakaria 12 ayat Oke. 10. Mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Bapak sudah berfirman, sudah menubuatkan. Oke. Ketetapan Masa Bapak jadi tidak bisa dia berubah. kabur dari Sabar penyaliban? dulu. Masa jadi kabur? Sabar dulu. Ya kalau kabur Oke, Tok. kapan ditikamnya dia? Astagfirullahaladzim. Kalau kabur, Tok, sabar dulu. Terus nggak jadi ditikam dong. Sabar Berarti dulu. nubuatannya nggak sesuai dong kalau begitu. Sabar dulu, Tok. Berarti ketetapan Bapak tidak bisa berubah. Iya, hukum-hukumnya, firmannya, nubuatannya tidak pernah berubah. Pasti digenapi. Oke. Artinya tidak pelin-pelan, Oke, tidak pasti. jadi kabur dari penyaliban Tidak itu. pelin-pelan. Oke, tidak pelin-pelan. Oke, tidak pelin-pelan. Saya garis bawah, kita tidak pelin-pelan ya. Oke, ketika Bapak Yahweh memerintahkan Ishak untuk disembelih, kenapa ketetapan Bapak berubah? Kenapa digantikan dengan seekor domba? Itu bukan berubah, Ayo, kenapa karena berubah? di situ korban bakaran. Korban bakaran itu Iya, artinya kenapa korban berubah? keselamatan. Nggak ada berubah di situ. Sebentar toh, biar ada titik poinnya ya. Bapak memerintahkan Abraham untuk menumbalkan Ishak di dalam Bible ya, bukan di dalam Islam ya.
Bapak memerintahkan Abraham untuk menumbalkan Ishak. Kenapa hukum Bukan, Bapak ini berubah? jangan kata tumbal. Ya anggaplah. Itu namanya Kenapa digantikan menyelamatkan dengan anaknya. berarti kan bisa bukan- berubah? Kan disuruh. Menyelamatkan Disuruh. ya, poinnya itu. Disuruh Poinnya itu. mempersembahkan anaknya. Kan dipersembahkan tuh. Ah, udah Iya. dipersembahkan kan? Terus Poinnya- diselamatkan anaknya. Diselamatkan Terus kan? diganti Diselamatkan diganti sama domba. Nah, domba itu tersangkut Diganti sama dengan duri. seekor domba. Oke. Ah. Oke, poinnya di sana. Aku dapat poinnya. Oke. Yesua ketika ini Yesua ini kan orang soleh. Yesua kan orang soleh. Sepakat nggak? Tuhan yang suci. Iya, Tuhan yang suci. Tuhan yang suci. Ketika Yesua ini mengalami suatu masalah, bisa nggak digantikan di dalam Ulangan 25 Loh, nomor justru 27? di Kejadian 22 Abraham mempersembahkan anaknya Ishak diganti dengan domba. Itu justru menggenapi nubuatan Tuhan Yesus Masiah yang dia yang disalib memberikan korban keselamatan. Karena Sabar gini, dulu, gak Toh. mungkin dari manusia itu korban bakaran, itu korban keselamatan. Korban keselamatan itu hanya dari Tuhan itu sendiri. Justru itu menggenapi. Karena Abraham mempersembahkan anaknya Ishak itu di Gunung Moria, di Kejadian 22. Nah, Gunung Moria itu adalah Bukit Golgota. Anak domba Sabar yang ya, Toh. tersangkut Aku- di semak duri itu adalah tipologi Sabar. tentang Yeshua HaMashiach yang diberikan mahkota duri. Makanya Yeshua HaMashiach kan diberikan mahkota duri di atas Sabar ya, Toh. kepalanya itu. Loh, Toh. Udah Oh, cukup lah situ John. kita lari Kita ganti ke- dulu sama lain. Sabar, Di situ sabar. mulu. Enggak. Sebentar. Biar teman-teman juga di bawah kan pengen belajar toh. Enggak apa-apa. Toh, ketika Yahweh memerintahkan Abraham untuk menyembelih Ishak, maka Yahweh itu membatalkan hukum yang diperintahkan kepada Abraham, digantikan dengan seekor domba. Ketika Yesua tidak ditemukan suatu kesalahan, Yesua ini orang suci. Kenapa Bapak justru tidak menolong anaknya? Kenapa? Di situ kan Itu poinnya Bapak di sana. menguji Abraham. Menguji Betul. Abraham serta juga itu sebagai korban dan pergi untuk mempersembahkan bakaran. Justru setelah dia melihat apa yang dilakukan Abraham kan teruji. Dia setia Abraham itu. Makanya Bapak Abraham menggantikan anak domba yang tersangkut di semak duri. Justru anak domba itu adalah tipologi dari Yeshua HaMashiach yang dipersembahkan, yang dikorbankan. Kenapa? Yeshua HaMashiach itu berkorban untuk keselamatan kita sebagai korban bakaran, penghapus dosa. Justru itu kenapa ketika Yesua Loh, Yeshua, lo kan sudah Iya, sudah sabar dinubuatkan dulu, di Toh. Kejadian 22. Anak domba itu adalah gambaran dari Yeshua HaMashiach yang memberikan kita korban keselamatan. Nah, kalau Yeshua HaMashiach malah Oke. kabur, artinya nggak tergenapi dong di Kejadian 22 bahwa anak domba Ya, yang tersangkut di semak sebentar. duri itu nggak tergenapi dong oleh Tuhan Yesus Kita HaMashiach. gantian. Kenapa Bapak justru tidak menggantikan orang yang menerima suap? Bukankah orang yang menerima suap sudah dibuatkan terkutuklah orang Loh, yang menerima emang suap? bisa orang yang membuat menerima orang suap yang- itu bisa menghapus dosa? Emang bisa menghapus dosa? Aku nggak Emang tanya darah masalah orang yang dosanya. Wah, ini tentang Kok, penghapusan aku nggak dosa. Penyaliban Tuhan Yesus HaMashiach itu tentang penghapusan dosa. Terus kalau diganti Aku ini nggak bicara kalau dosa dari diganti tadi, Toh. yang disalib itu, yang mati dan bangkit itu adalah orang berdosa, yang nggak ada keselamatan. Masa orang berdosa mau menghapus dosa kita sih? Dia aja berdosa, masa dia bisa menghapus dosa kita? Yang aku tanya Masa itu orang bukan berdosa masalah bisa dosanya. menghapus dosa orang berdosa? Ya nggak bisa lah, nggak Tuh. mungkin lah. Yang aku Hanya tanya orang itu suci, poinnya. hanya yang suci yang bisa menghapus dosa kita. Karena Tuhan Yesus HaMashiach itu suci. Makanya darahnya yang suci itu bisa menghapus dosa kita. Kan penyaliban Tuhan Itu. Yesus HaMashiach itu tentang penghapusan dosa. Loh, kalau kamu bilang kenapa orang berdosa yang digantikan lah? Kok jadi orang berdosa yang bisa menghapus dosa kita? Kan nggak mungkin. Itu sabar dulu Gantian. Abraham diuji dengan kesetiaannya oleh Dan Bapak juga Yahweh. untuk sebagai korban bakaran. Abraham. Iya, sabar Korban dulu. Aku bakaran nggak itu mau apa? Kan kesana. korban keselamatan, penghapus dosa.
sabar dulu lah. Kita gantian ngomongnya itu. Kan gini, Bapak bisa jelasin. Bapak berfirman kepada Abraham untuk menguji imannya. Nih saya bacakan. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, dan dia menjawab, inilah aku. Dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah engkau ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai persembahan bakaran di salah satu gunung yang katakan kepadamu, yaitu di Gunung Moriah. Gunung Moriah ini adalah Bukit Golgota. Ya kan, kamu tahu nggak korban bakaran ini apa? Korban bakaran itu adalah penghapus dosa. Jadi dipersembahkan untuk menghapus dosa. Bukan, mengerti nggak kamu? Korban persembahan di Gunung Moriah ini untuk apa? Kan menghapus dosa toh, mengerti nggak? Bukan gini, kamu tahu nggak tujuannya selain menguji? Bentar, selain menguji, kamu tahu nggak tujuannya Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran, tapi diganti sama anak domba? Itu tujuannya apa? Korban bakaran itu apa? Korban bakaran itu apa? Kamu ngerti nggak? Oke, poin. Aku nggak kesana. Korban kan harus sesuai. Belum, nggak bisa. Kamu nggak bilang nggak mau mengenai dosa karena di Kejadian 22 korban bakaran itu untuk korban bakaran itu untuk menghapus dosa. Lalu kalau diganti nanti di kayu salib itu adalah Yudas, orang berdosa. Lah bagaimana dia bisa menghapus dosa kita? Masa Yudas menghapus dosa manusia? Yudas aja seorang yang melakukan apa sih?